Halo semuanya, selamat datang di playlist terbaru di channel Creative Academy Indonesia. Nah, di playlist terbaru kali ini, kita akan melakukan slicing design menggunakan Tailwind CSS. Kita akan mulai dari setup Tailwind CSS kita, terus nanti selanjutnya kita akan melakukan slicing design dari mulai mobile first hingga ke desktop. Dan desain yang akan kita slicing ini adalah desain dari website Travel. Kalian bisa lihat desainnya itu seperti ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita eksekusi, kalian klik dulu tombol like-nya, tinggalkan jejak di comment section, dan karena kalian udah klik tombol like dan tinggalkan komen, sekalian aja klik tombol subscribe-nya guys, supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. So, tunggu apa lagi? Mari kita eksekusi, let's explore your code. Let's go! Oke teman-teman, jadi di video pertama kali ini, kita akan coba setup project Tailwind CSS kita pertama kali ya. Jadi gimana cara installnya? Langsung saja kita eksekusi. Nah guys, jadi ceritanya kita tuh akan buat sebuah project untuk nge-slicing design. Ini gue dapat desainnya dari Figma Community. Kalian juga boleh duplikat projectnya. Silahkan kunjungi aja linknya di sini, atau mungkin nanti kalian boleh lihat linknya ada di deskripsi video di bawah. Nah, kalian boleh open in Figma atau duplikat projectnya gitu ya. Terus nanti kita akan coba slicing bareng-bareng. Nah, di sini ada 3 screen ya. Ada screen untuk mobile, tablet, dan juga desktop. Karena Tailwind CSS ini itu dia mobile first, jadi nanti kita akan coba slicingnya dari mulai mobile ke tablet hingga ke desktop. Nah, sebelum itu teman-teman juga boleh buka ini nih, dokumentasi Tailwind CSS-nya ya, karena kita bakalan pakai Tailwind CSS ini kan. Terus teman-teman juga boleh buka dokumentasinya Alpine.js, karena kita juga akan coba sedikit-sedikit Alpine.js ini. Kita akan menggunakan Alpine.js ini di dalam project kita. Oke, teman-teman, yang pertama kali harus teman-teman buat adalah sebuah folder ya. Kita klik kanan, new folder. Nah, ini nama projectnya atau nama foldernya boleh bebas. Fungsinya untuk menyimpan project kita nantinya ya. Oke, setelah itu teman-teman boleh buka Visual Studio Code, terus buka folder yang udah teman-teman buat tadi. Caranya pergi ke file, lalu open folder. Oke, di sini gue udah buka foldernya ke dalam Visual Studio Code, nanti tampilannya kayak gini. Ini gue beri nama Travel aja deh ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginisialisasi project Tailwind kita. Yang pertama teman-teman boleh buka terminal, lalu new terminal, nanti akan terbuka terminal seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak terbuka di sebelah kanan, mungkin ada di bawah, itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang pertama, kita akan coba inisialisasi dulu dengan cara ketik npm init-y. Nah, ini adalah settingan default ketika kita ingin membuat sebuah project pertama kali menggunakan npm. Sip. Kalau misalkan teman-teman udah ketik npm init kayak gini, seharusnya ada sebuah file dibuatkan yang namanya package.json. Nah, di sini ada informasi default dari project kita. Nama projectnya apa, versinya berapa, deskripsi, dan juga lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa npm init kayak gini, itu tuh biasanya teman-teman belum install yang namanya Node.js. Jadi silakan diinstal aja dulu. Oke. Sip, kalau misalkan udah npm init, kita boleh close package.json, kita pergi ke bagian dokumentasinya tailwind.css. Kita pergi ke get started. Di sini ada 4 cara untuk menginstal Tailwind CSS ini. Bisa menggunakan CLI, using for CSS, framework guides, ada play CDN. Nah, di sini kita akan pakainya yang CLI ya, teman-teman, atau command line interface. Nah, ini untuk pertama installnya kita tinggal ketik aja npm install -d Tailwind CSS. Ini kita copy aja deh supaya nggak ketik gitu ya. Terus kembali lagi ke Visual Studio Code. Ini gua clear dulu. Terus kita paste di sini. Install, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Sambil menunggu proses instalasi, kita akan coba copy yang kedua nih, npx tailwind css init. Ini untuk menginisialisasi project Tailwind CSS kita. Ini boleh kita copy lagi, kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, terus kalau misalkan udah berhasil, nanti tuh kayak gini guys, ada added 83 package. Nah, itu akan ada sebuah folder baru yang namanya node modules dan juga package.log.json. Package.log.json. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal paste lagi yang tadi, yang udah kita copy untuk menginisialisasi atau membuat konfigurasi Tailwind CSS-nya. Nah, ini tinggal tekan enter aja. Lihat di sebelah kiri, teman-teman, akan ada satu file baru dibuatkan. Nah, yang namanya itu tailwind.config.js. Ini teman-teman buka dulu deh, Tailwind config-nya ini isinya apa sih sebenarnya.
Nah, sebenarnya nanti akan ada konfigurasi-konfigurasi khusus yang akan kita terapkan di sini. Tapi untuk sementara kita biarin aja dulu ya. Ini kita balik lagi ke dokumentasinya. Terus yang kedua adalah konfigurasi your template paths. Jadi yang pertama di sini kita harus kasih tahu dulu kira-kira kita akan pakai Tailwind CSS ini di file yang mana, di folder yang mana. Terus nanti si Tailwind-nya ini akan mendeteksi setiap perubahan yang terjadi pada file tersebut. Karena kalau misalkan teman-teman tahu ya, Tailwind CSS itu tuh hanya akan nge-compile kelas-kelas yang dipakai aja. Jadi kalau misalkan yang nggak kepake, yang nggak bakalan di-load ke websitenya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, nanti deh gue bakalan coba kasih contohnya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah folder SRC. Di mana folder SRC ini untuk menyimpan file-file website kita nantinya. Nah, teman-teman boleh klik new folder di sini, terus kita beri nama aja SRC, kayak gini. Di dalamnya, gue akan buat sebuah file baru sebagai halaman utama gue, yaitu index.html. Nah, ini adalah halaman utama website gue nantinya. Nah, untuk membuat template sederhana HTML di Visual Studio Code itu caranya gampang aja. Teman-teman tinggal tekan Shift, lalu tanda seru, kayak gini. Terus tekan tab, boom, akan otomatis dibuatkan template-nya secara langsung. Ini beri nama websitenya aja, misalkan travel gitu ya. Nah, ini untuk sementara kita coba save dulu. Nah, karena di sini kita udah punya sebuah halaman utama website kita, terus nanti kita akan pakai Tailwind CSS-nya di sini, itu nanti kita konfigurasi dulu di sini, di dalam kontennya. Gimana kalau misalkan kita samain aja deh, seperti yang ada di dokumentasinya, seperti ini. Nah, ini artinya setiap file selama dia ekstensinya HTML dan juga JS yang ada di dalam folder SRC, itu tuh akan selalu dideteksi kalau misalkan menggunakan kelas-kelas Tailwind CSS. Akan di-compile istilahnya. Nah, kalau misalkan bingung, sekali lagi nanti gue akan coba jelasin deh. Karena kalau misalkan sama kata-kata, itu kadang membingungkan, guys. Harus sama contohnya sekaligus, gitu tuh biasanya orang Indonesia tuh kayak gitu. Oke, sip. Konfigurasi kedua selesai. Selanjutnya kita harus membuat sebuah file input CSS yang berisi directive Tailwind. Nah, ini boleh kita copy. Terus di dalam folder SRC ini, teman-teman boleh buat sebuah file baru. Nama filenya boleh sama kayak di dokumentasinya, yaitu input.css. Nanti berisi directive Tailwind, atau sesuai dengan keinginan kalian juga boleh. Misalkan kita beri nama aja directive. Ini sebenarnya bebas sih nama filenya. Nah, terus teman-teman paste yang tadi, directive Tailwind-nya. Tinggal teman-teman save. Udah, sip. Konfigurasi ketiga udah selesai. Selanjutnya di sini setiap teman-teman menjalankan project Tailwind-nya, teman-teman harus jalanin perintah yang ini di terminal supaya nanti compilernya jalan. Ketika kita menggunakan belibet lagi. Ketika kita menggunakan kelas padding gitu ya, misalkan nanti akan secara otomatis di-compile, guys. Nah, teman-teman boleh copy kembali ke terminal. Ini gue perbesar dulu terminalnya, gue clear dulu supaya rapih lagi. Clear kayak gini, terus kita paste. Nah, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah di sini ada npx tailwind css input. Nah, ini inputnya sesuai dengan nama file yang udah kita buat tadi, yang directive CSS ini ya. Karena tadi kita buatnya bukan input CSS, kita sesuaikan aja dengan nama file yang kita buat, yaitu directive CSS. Nah, terus nanti hasil compilernya itu akan disimpan di dalam folder disk, terus output.css. Gimana kalau misalkan namanya kita ubah, jangan output, tapi kita kasih Tailwind CSS aja deh. Kayak gini, biar agak beda gitu, guys. Enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau misalkan gua buka Explorer-nya, seharusnya sekarang akan ada sebuah folder baru dibuatkan nih. Namanya itu disk. Kalau kita buka, di dalamnya ada sebuah file yang namanya Tailwind CSS, sesuai dengan apa yang kita tulis di sini tuh. Sip, aman ya teman-teman. Nah, ini adalah style default saat pertama kali teman-teman menggunakan Tailwind CSS ini. Atau istilahnya ini adalah CSS resetnya lah ya. Jadi si Tailwind itu akan ngereset setiap style-style default dari HTML. Kan kalau misalkan HTML itu ada style defaultnya gitu ya, kayak H1 udah bold, udah besar ukurannya, dan juga lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai Tailwind ini, mau H1, mau span, itu ukurannya pasti sama. Oke? Nah, tinggal kalau misalkan compilernya udah berhasil kita buat, atau file hasil compile-nya udah berhasil kita buat gitu ya, menggunakan tadi perintah yang tadi, tinggal kita connect-kan aja sama index.html sebagai halaman utama kita menggunakan link. Nah, teman-teman tinggal ketik link, terus tab, nanti akan otomatis ada autocomplete-nya kayak gini. Tinggal arahkan di mana file output-nya. Nah, kita simpan di folder disk,
terus ada file Tailwind CSS. Oh ya teman-teman, satu lagi nih, untuk mempermudah pekerjaan kita nantinya, teman-teman perlu install beberapa extension nih teman-teman. Ini ada beberapa extension yang gue pakai kalau misalkan gue pakai Tailwind CSS sama OpenJS ini. Nah teman-teman harus install yang namanya OpenJS IntelliSense, terus ada OpenJS Syntax Highlight untuk membedakan antara tag HTML dengan si OpenJS. Terus gue juga install yang namanya Live Server dan juga Tailwind CSS IntelliSense. Jadi teman-teman boleh install aja beberapa extension tadi yang udah gue katakan ya, supaya mempermudah pekerjaan kita nantinya. Oke, sip. Kalau misalkan udah, ini kita coba jalanin dulu di web browser dengan cara klik kanan, terus di sini ada Open with Live Server, supaya nanti kita nggak perlu reload gitu ya, nanti akan di-reload secara otomatis. Oke, ini allow access dulu. Nah, ini masih kosong ya guys, karena di sini gua belum menggunakan Tailwind CSS-nya. Jadi kalau misalkan gua pakai H1 terus hello world gitu ya. Ini seperti biasa adalah bismillahnya para programmer. Ini kalau misalkan kita coba save hello world. Nah, ini kalau misalkan kita udah berhasil menggunakan Tailwind CSS ini, secara default H1-nya itu nggak besar guys. Alias nggak ada style-nya lah, style default-nya. Karena di sini kita tahu di compilernya itu otomatis di-reset. Nah, gue mau coba jelasin dulu sedikit apa yang dimaksud dengan Tailwind CSS itu hanya menggunakan kelas-kelas yang kita gunakan aja. Lihat nih, teman-teman, di compilernya kita tahu itu dia ada di 523 baris. Nah, kalau misalkan kita buat atau kita pakai kelasnya di sini, misalkan kelas yang paling sederhana, memberikan background ya, atau teks, memberikan warna pada tulisannya, kita punya text red 300. Nih, kalau misalkan kita coba minimize dulu, ini sidebar-nya kita hilangin dulu, terus kita view, terus kita coba split, edit layout, split right, jadi nanti ada bersebelahan, terus gua pengen si Tailwind CSS ini ada di sebelah kanan nih guys. Nih, sebagai contoh, kita akan coba sebuah kelas untuk memberikan warna pada tulisan, yaitu text red 300 deh ya. Nah, lihat nih, sebelum gua save, ini kan dia berada di baris 523. Tapi kalau misalkan kita coba save, lihat, akan ada kelas baru di compile tuh, teman-teman. Karena kita pakai text red 300. Dan di sini akan otomatis harusnya berubah jadi warna merah kayak gitu. Terus kalau misalkan kita coba pakai kelas untuk memberikan ukurannya menjadi lebih besar gitu ya, kita kasih text XL deh ya. Nih, kalau misalkan kita coba save, lihat nih teman-teman di sebelah kanan akan di-compile kelas yang namanya text XL untuk memberikan font size 1,25 rem. Ini kalau misalkan kita coba lihat juga di sini, dia juga akan otomatis menjadi lebih besar. Gitu teman-teman. Yang dimaksud dengan Tailwind CSS itu hanya akan menggunakan kelas-kelas yang kita gunakan aja gitu. Ini boleh kita close sebagai contoh aja gitu ya. Kita kembali lagi ke project kita. Ini hello world-nya boleh kita hapus dulu. Oke, sip. Coba save. Aman. Selanjutnya kita mau ngapain guys? Di desain kita ini kita tahu kita punya beberapa font ya. Di sini ada font menggunakan circular std. Ini kenapa dia tanda seru, karena ini artinya itu tuh tidak ada di Google Fonts. Terus kalau misalkan kita lihat yang deskripsi yang di bawahnya, kita pakai fontnya itu Inter. Gimana kalau misalkan kita coba setup dulu untuk fontnya ya. Nah, untuk setup font di Tailwind itu gampang aja. Kita masuknya ke Directive CSS. Kita akan sedikit tambahkan di layer base-nya. Jadi teman-teman boleh ketik aja kayak gini, add layer base. Nah, terus di sini kita akan menambahkan font face. Nah, font family-nya apa? Kita punya yang namanya circular std. Gimana kalau misalkan kita coba siapin dulu file-filenya deh ya. Nah, sebenarnya di sini gue udah siapin nih, ada sebuah file namanya itu font, atau sebuah folder namanya font, di mana di dalamnya ada sebuah file font yang namanya circular std bold. Gimana kalau misalkan kita masukin dulu ke sini? Ini tinggal kita drag, masukin ke travel, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini udah ada folder font. Gimana kalau misalkan nggak berceceran, kita masukin aja ke dalam sebuah folder yang namanya folder public kayak gini. Terus masukin fontnya ini ke dalam folder public-nya. Nah, jadi nanti mungkin di dalam folder public ini kita bisa punya berbagai macam hal. Ada image misalkan, terus ada icon, dan juga lain sebagainya lah. Nah, kita balik lagi ke Directive CSS, kita masukin aja di sini. Nama font family-nya apa? Kita tahu dia adalah circular std. Kayak gini. Nah, di sini ada src,
tinggal teman-teman arahkan aja di mana font itu berasal atau berada. Jangan lupa pakai tanda kutip, terus kita cari dia ada di folder public, terus ada di folder font, ada circular std font bold, formatnya WOF. Gimana kalau misalkan kita tambahin aja format WOF ini. Ups. Jangan lupa pakai kutip guys, gitu. Sip, aman. Selanjutnya, gimana kalau misalkan kita akan buat font ini default untuk si H1-nya aja gitu ya. Jadi, setiap H1 itu tuh nanti pasti bakalan pakai circular std. Nah, jadi kalau misalkan kita coba lihat di website sebelumnya, sini kita coba tampilin dulu deh H1 hello world kayak gini, terus kita buat ukurannya jadi gede, kita kasih kelas text apa guys, untuk memberikan ukuran lebih besar kita kasih text 6XL kayak gini deh. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah ini dia ukurannya besar, kalau kita coba klik kanan kita inspect, terus kita pergi ke bagian sini, kita pakai ini deh, select an element, tinggal kita arahkan. Nah, dia itu tuh defaultnya pakai UI sans serif. Gimana kalau misalkan setiap H1 itu tuh default fontnya pakai circular std. Jadi kita bisa tulis aja di sini, tambahin H1, terus masukin deh font family, pakai circular std. Gini, coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah berubah tuh. Otomatis font defaultnya adalah circular std. Jadi kalau misalkan selain H1 kita pakai P misalkan atau paragraf gitu ya. Ini contoh gitu ya. Coba save. Nah, lihat kita arahkan contohnya, dia masih pakai defaultnya UI sans serif. Nah, tapi kita pengen selain dari H1 itu tuh font defaultnya bukan UI sans serif, tapi pakai yang namanya Inter. Nah, karena Inter ini dia ada di Google Fonts, gimana kita akan coba cara yang keduanya ya, cara pakai font di Tailwind CSS dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan Google Fonts. Teman-teman boleh ketik aja Google Fonts kayak gini. Nah, ini ada Google Fonts, tinggal diklik aja. Nah, ini sebelumnya gue pernah pakai Google Fonts, gimana kalau kita remove all dulu. Nah, kita tinggal cari aja font yang ingin kita pakai. Inter. Nah, ini ada Inter, diklik aja teman-teman, kita akan cuman pakai yang regulernya aja. Tinggal select regular. Nah, ini ada dua cara untuk menerapkannya ke website kita, bisa menggunakan link, bisa menggunakan import. Di sini gue pakai yang link aja. Kita boleh copy di sini, terus kita simpennya di sini guys. Nah, kita rapikan dulu, terus kita beri nama aja deh supaya rapi, Google Fonts. Nah, yang ini kita kasih komen lagi Tailwind Style. Oke. Nih, kalau misalkan kita coba save, seharusnya di sini belum ada perubahan ya, karena kita baru load si fontnya. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi font yang udah kita load di atas ini di dalam tailwind config.js. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja kayak gini guys, font family, terus kita pakai *2 kurung kurawal, nama fontnya apa? Kita punya font tadi Inter ya guys. Terus kita masukin Inter di sini. Nah, jadi kalau misalkan kan defaultnya di Tailwind CSS itu nggak ada tuh font Inter, tapi kalau kita udah tambahin di sini atau tambahin kelas Inter, jadi kita bisa pakai di sini. Nih, kita kasih kelas misalkan font -inter. Nah, ini ada font Inter yang udah kita tadi definisikan. Coba save, kita coba lihat hasilnya dulu guys. Kalau kita pakai pointer yang ini, harusnya dia lihat tuh defaultnya yang itu tuh ada 16 pixel Inter. Otomatis fontnya dia jadi Inter. Tapi kalau misalkan kayak gini, itu tuh kita harus menambahkan setiap font Inter ini di tiap elemennya guys. Kita nggak pengen itu, tapi kita pengen defaultnya selain dari H1 itu dia pakai font Inter. Nah, itu tinggal kita tambahin aja di directive CSS ini di bagian ini aja guys, HTML kayak gini, terus kita kasih font family Inter. Udah gini doang sebenarnya. Ini kalau misalkan kita coba save, terus misalkan kita di indeks tambahin span deh ya. Misalkan halo adalah span. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Sekarang harusnya font defaultnya bukan lagi UI sans serif, tapi pakai Inter. Sip, untuk konfigurasi font udah berhasil kita buat.
Selanjutnya gimana kalau misalkan kita buat beberapa warna deh ya. Karena kita tahu di Tailwind itu dia punya banyak sekali warna guys. Kita lihat deh di sini. Color. Nah ini ada color. Lihat ada banyak banget sebenarnya color di Tailwind. Tapi itu tuh nggak ada yang spesifik sama seperti yang ada di desain yang ini. Gimana kalau misalkan kita definisikan warna kita sendiri? Misalkan kita punya warna ungu di sini ya. Ini boleh kita copy aja hexadesimalnya. Terus untuk cara konfigurasinya seperti biasa di bagian Tailwind config. Lihat sebelumnya kita tahu kita tuh nggak punya kelas yang namanya text blue gitu ya. Misalkan tuh text blue ada ya. Tag ungu deh. Tag ungu tuh kan nggak ada dia, nggak ada suggestion-nya. Gimana kalau misalkan kita definisikan dulu di sini? Kita tinggal tambahinnya itu di dalam extend guys. Ini di bawah fontnya kita pakai koma, terus tambahin color. Kayak ini seperti biasa pakai titik 2, terus kurung kurawal. Nama warnanya apa? Misalkan kita pakai nama ungu deh ya. Ini sebenarnya bebas sih, mau ungu, mau purple bebas terserah kalian. Terus kita masukin hexanya di sini. Kita paste yang tadi. Nah, tinggal kita coba save, pergi ke index.html. Kalau misalkan kita ketik lagi teks ungu, control space, nanti harusnya ada teks yang baru saja kita tambahkan atau warna yang baru kita definisikan. Jadi kita tinggal pakai. Kalau misalkan kita coba save, kita coba lihat hasilnya, otomatis warnanya dia jadi warna ungu. Sip, selain warna ungu, kita akan coba definisikan beberapa warna lain, kayak yang ini nih. Ada warna pink gitu ya. Ini teman-teman boleh klik. Terus ini ada secondary. Terus pergi ke inspect deh, supaya enak. Nah, ini tinggal copy aja hexadesimalnya. Terus teman-teman pergi lagi ke Tailwind config, kita tambahin selain ungu, kita punya pink gitu ya. Begini. Pakai hexadesimal. Gitu. Ups. Coba kita cobain dulu apakah jalan atau enggak. Pink. Nah. Ada guys. Kita coba save, kita coba lihat harusnya sekarang dia jadi warna pink. Oke, kita coba analisis dulu selain warna ungu dan juga warna pink dia pakai warna apa lagi guys. Mungkin kita definisikan satu warna lagi nih. Ini ada warna orange. Kita copy, terus kita pergi ke Tailwind config, kayak biasa kita tambahin koma, terus nama warnanya apa, kayak biasa ya. Kita punya orange, kayak gini, terus kita masukin hexadesimalnya. Ini kebanyakan guys. Sip, kita cobain dulu apakah jalan atau enggak. Save, kita coba lihat hasilnya, sekarang udah warna oranye. Sip, itu mungkin guys untuk konfigurasi Tailwind CSS kita. Kita udah berhasil menginstal Tailwind CSS, terus kita juga udah mengkonfigurasi berbagai macam font yang kita butuhkan pada project kali ini. Kita juga udah melakukan konfigurasi Tailwind-nya dengan menambahkan font family dan juga colors. Mungkin video kali ini sampai sini dulu, kita akan coba lanjutkan untuk membuat sebuah navigation bar pada desain yang ada di sini. Kita akan mulai masuk slicing design ya guys. Sampai berjumpa di video berikutnya. Stay explore your code. Bye-bye.